Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya di Alan Stacks. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai BJT sebagai amplifier ya. Nah, jadi di pertemuan kemarin tuh sudah membahas tentang karakteristik BJT. Nah, pada pertemuan ini dibahas mengenai BJT sebagai amplifier. Dan langsung saja kita ke modulnya ya. Nah, ini merupakan modul percobaan BJT sebagai amplifier. Nah, langsung kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada konfigurasi common emitter. Nah, pada konfigurasi common emitter, terminal B terhubung dengan sinyal input, terminal E terhubung dengan ground, dan C terhubung dengan beban. Nah, sejak kita ke langkah yang pertama, yaitu kita diminta untuk menyusun rangkaian seperti ini ya. Ini sudah sama. Nah, di mana di sini sumber AC. Nah, ini saya kasih tahu sumber AC-nya yang kita pakai itu yang ini ya, yang di signal voltage source. Nah, sumber AC itu ada dua. Yang pertama di power source dan yang di signal voltage. Nah, yang kita pakai yang ini. Yang satunya VPK gitu ya. Oke, jika sudah, kemudian kita ke langkah yang keduanya, yaitu menentukan Q point. Nah, caranya gimana? Caranya lepaskan input sinyal VS, catat nilai VB, VCE, IB, dan IC. Gitu ya. Langsung saja kita ke ini mencatat nilai VB ya. VB itu berarti tegangan. Oh ya, kita copot dulu ininya VS-nya. Kemudian tegangan VB. VB itu berarti V basis dengan ground. Jadi sini dan ground ya, bawah sini. Kemudian VCE berarti V kolektor dan emitter ya. Berarti positifnya ke kaki C, gini ya. Kemudian negatifnya ke kaki E. Oke, jika sudah langsung kita lakukan pengukuran. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ya. Tinggal dicatat saja di Excel. Nah, ini udah saya catat VB-nya 1,048, VC-nya 3,644. Jika sudah langsung ke pengukuran arus. Nah, IB sama IC ya. Jadi IB itu arus yang mengalir di kaki basis, dan IC itu arus yang mengalir di kaki kolektor. Nah, ini tak naikin dikit. Nah, jadi untuk mengukur IB itu seperti ini. Jadi ini diputus, kemudian kita hubungkan dengan multi ya. Kemudian untuk yang IC itu yang kita putus yang di bagian sininya ya, bukan di sini. Karena kalau di sini nanti itu arusnya bukan arus IC, tapi arus ini pembagian secara Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Nah, oleh karena itu, agar untuk mencari IC itu kita harus sambung seperti ini. Kemudian yang satu ke kaki C. Nah, ini kemudian dicatat saja hasilnya berapa. Oke. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita mencari beta atau gain atau penguatannya. Nah, karena di sini nilai IC sama IB itu satuannya beda. Yang satu itu mikro, yang satu mili. Nah, itu kita harus samakan satuan ini. Yang mikro kita jadikan mili terlebih dahulu, atau sebaliknya, yang mili dijadikan mikro seperti itu. Terserah teman-teman. Nah, jika satuannya sudah sama, langsung saja dihitung nilai betanya. Beta itu rumusnya apa? IC per IB ya. Oke, kalau di saya hasilnya 169. Nah, beta di sini itu artinya apa? Beta itu penguatan sebanyak berapa kali sih? Nah, ternyata di sini IC-nya itu penguatannya 169 kali dari IB. Jadi amplifier itu kan fungsinya sebagai penguat. Nah, penguatannya di sini tuh ternyata setelah diukur itu besarnya 169 kali seperti itu. Jika sudah, ini kita matikan dulu, kemudian kita kembalikan rangkaian seperti semula. Ini dibalikan lagi gini. Kita cari AC powernya. Yang ini ya, yang signal. Kemudian ini.
seperti ini. Ini kan sudah sama ya. Sudah sama, langsung kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya. Nah, yang langkah berikutnya itu apa? Pasang AC. Nah, ini sudah dipasang. Kemudian resistansi outputnya, nah ini 100 ohm. Kemudian set frekuensi VS pada 5 Hz. Nah, ini taping ya. Ini sesuai yang dikatakan Pak Hamka itu sebenarnya 5 kHz. Nah, ini 5 kHz. Kemudian variasikan tegangan peak to peak VS dari 1 mV sampai dengan 1 volt. Nah, berdasarkan ini ya. 1 VPK itu sebenarnya berapa sih? 1 VPK itu ini. 1 VPK itu sama dengan setengah VPP, atau 1 VPP itu sama dengan 2 VPK. Berarti untuk mencari peak to peak itu harus rumusnya 2 kali VPK. Nah, tapi berdasarkan penjelasannya Bapak Hamka berikut, kalau kemarin Anda bisa dengan mudah pakai analisis ya. Nah, sekarang coba amati satu persatu ya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, Pak Hamka itu mengasumsikannya VPK ini sebagai V peak to peak. Nah, padahal kalau menurut saya pribadi VPK itu bukan V peak to peak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita cari aman saja. Kita buat di tabelnya, tabel pencariannya. Ini tabelnya itu untuk mencari nilai ini. Nah, ini ya, VS, RMS, VO. Nah, di sini VS-nya, nah saya kasih keterangan gini, VS sama VPK untuk cari aman saja. Kemudian kita ke langkah yang berikutnya, amati tegangan luaran VO dan berhenti sampai distorsi. Nah, di sini yang kita gunakan itu ini ya, osiloskop yang Tektronix. Nah, jika teman-teman belum ada osiloskop ini, silakan terlebih dahulu teman-teman menginstal multisimnya ke yang versi 14, karena yang di versi 11 itu tidak ada. Nah, silakan di-download saja di Get Into PC, di sana sudah ada penjelasannya seperti apa. Kemudian kita susun ini. Ya, ini merupakan osiloskopnya. Nah, yang kiri kita dapatkan ke ground, kemudian yang kaki satunya kita ke velute. Nah, seperti ini ya. Kita di sini diperintah untuk mencari tegangan distorsi. Nah, kalau saya ini kan perintahnya dari 1 mV sampai 1 volt ya, increment bebas. Nah, di sini berarti itu kita mencari rentang 1 sampai 1 volt, tapi tidak harus sampai 1 volt. Jika teman-teman sudah menemukan tegangan distorsi di titik tertentu, misal di 300 mV, ya udah berarti sampai situ saja, tidak perlu sampai 1 volt seperti itu. Nah, kalau saya langkahnya itu yang tak cari itu tegangan distorsinya terlebih dahulu. Berarti saya menembak tegangan ininya. Nah, tak kira-kira tegangan distorsinya itu berapa? Misal 300 mV gitu ya. 300 M. Nah, kita simulasikan. Nah, kita play ini ya. Ini cara menggunakan ini. Yang pertama kita aktifkan powernya. Nah, ini merupakan tampilan seperti di osiloskop yang sebenarnya ya. Ada tombol power, ada apa namanya ini, ada kesini parameter ya, atau untuk kalibrasi, ada ini tempat nyambungin kabel CH1, CH2, CH3 dan seterusnya. Kemudian ini karena gelombangnya itu seperti ini, kita harus setting sek per diff-nya. Nah, kita turunkan ya, atau diputar ke kiri. Nah, ternyata di tegangan 300 mV itu sudah menunjukkan terjadinya distorsi. Nah, kita turunkan, coba kita turunkan sedikit ya. Kita turunkan ke angka 200 misalnya. Apakah 200 sudah? Nah, ini 200 ternyata belum ya. Ini yang atas sudah kotak, tapi yang bawah ini masih bagus. Beda, berarti kita tembak saja ke angka 300 gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk mempercepat. Kalau kita cari sedikit-sedikit itu kelamaan. Langsung aja kita tembak. Nah, 300. Jika sudah, kita simulasikan. Nah, ini sudah ya. Sudah sama dengan yang dicontoh ini. Yang atas kotak, yang bawah agak kotak tapi kotaknya kecil gitu. Berarti tegangan distorsinya itu di angka 300 mV/PK. Nah, kita masukkan ke ini.
ke Excel ya. Ini Excelnya tuh datanya ini aja ya. Ini VS RMS, VO RMS, VO komponen DC, IS RMS, ILOT, dan seterusnya. Nah, karena di angka 300 tadi sudah, nah ini tak delete, kemudian ini delete, karena ini tadi saya gunakan yang apa namanya transistor jenis lain, jadi hasilnya seperti itu tadi. Nah, kemudian kita ini ya 300. Kemudian yang kita cari apa aja sih? Yang kita cari tuh VS, RMS, VO RMS, VO komponen DC, IS RMS, ILOT, kemudian ILOT komponen DC gitu ya. Nah, kita cari ini dulu VS RMS-nya. Nah, karena di sini tuh pencariannya banyak ini ya, ada VS. Nah, kalau kita menggunakan osiloskop itu nanti kelamaan. Jadi kita gunakan bantuan dari measurement probe. Nah, kalau di yang versi 11 itu bisa langsung ya, karena ini versi 14 kita harus satu-satu. Ada pengukuran tegangan sama pengukuran arus. Seperti ini. Oke, jika sudah, nah ini arus yang sini naiknya kan harusnya ke bawah ya, ini malah ke atas. Jadi nanti kita harusnya mungkin hasilnya negatif. Nah, untuk mengaktifkan pengukurannya itu kita double klik, kemudian kita ke custom show, oke. Kemudian yang ini juga ke parameter custom, oke, sudah ya semua. Ini juga dia setting seperti itu, custom show, oke. Ini juga custom show, oke. Nah, jika sudah, kita simulasikan. Oh, yang ini kok belum. Saya ulang ya, yang ini belum tadi. Oh ya, ini belum. Nah, ini kan ini untuk tegangan, ini untuk arus ya. Oke, kita catat dulu VS-nya. VS-nya tadi kan sudah ya. VS-nya kita mencari di titik-titik ini. Ini sepertinya kesedikitan karena ini sampai 300, jadi incrementnya tak buat 30 saja. Sorry, 30, 60. Nah, biar sampai 300 ini ya. Nah, kita catat yang 300 itu VS RMS-nya itu berapa? Nah, di sini VS-nya kan 300. 300 VS RMS-nya itu berapa di sini? 212. Nah, sebenarnya kita dapat mencari ini dengan cara manual ya, dengan perhitungan ini. Kemudian kita dapat mencarinya dengan rumus. Dengan rumus berikut. Nah, ini VRMS sama dengan 1/2 kali VPK. Berarti kita pakai rumus ya, ini kan 212, coba kita bandingkan dengan rumus. Sama dengan 1/2 SGRT 2 dikali VPK. VPK-nya kan yang sebelah kirinya ini. Kemudian kita oke. Nah, hasilnya mirip ya. 212. Nah, ini biar cepat tinggal dinaikkan ke atas. Kemudian untuk VO RMS itu ya ini karena kita tidak tahu rumusnya ya. Berarti kita harus satu persatu. Ini hasilnya berapa ini? 1,21 ya. 1,21 volt. Kemudian VO komponen DC itu hanya bisa dicari dengan osiloskop ini. Nah, makanya teman-teman harus menginstal ke versi yang 14 terlebih dahulu. Nah, caranya untuk mengaktifkan pengukurannya itu yang pertama kita klik itu bagian ini, measure ini ya yang atas, kita klik, kemudian kita klik ke CH1, ini kan non, kita ke CH1. Nah, ini sudah. Kemudian tipenya kita ubah. Nah, kita ini di sini ini pembacaan frekuensinya ya. Nah, ini sesuai dengan settingan kita tadi men-setting 5 kHz. Di sini pun hasilnya kurang lebih 5 kHz. Nah, kemudian untuk mencari VO komponen DC itu kita cari ke bagian yang ini. Nah, yang min ini ya. Oke, ternyata minnya itu berubah. Oke, kita cari kira-kira aja sih kalau saya ini berarti sekitar berapa ini?
3521, kita kira-kira saja ya, kita ambil tertingginya saja deh ya, 40 gitu lah ya, 40 atau 41 lah, 41,3 gitu misalnya. Kemudian jika sudah ISI RMS, oke, ISI RMS itu berarti yang ini, IS, oke, IRMS ya, ini ya 392 UA mikroampere. Oh, 393 ding, 393 UA. Nah, ini kita tinggal kasih keterangan saja di sini. Satuannya UA gitu ya. Mikroampere. Jika sudah kemudian I load RMS. I load itu I beban atau IO. Nah, ini ya. 12,1. 12,1, kemudian I load komponen DC. I load komponen DC itu yang ini, IDC. IDC itu besarnya sekitar berapa ini? 8 ya, 9,3 gitu lah ya. 9,3 UA. Kemudian untuk menghitung voltage gain, voltage gain-nya itu ini ya, pakai rumus ini VS per VRMS ya, ini tinggal dimasukkan saja. Ini kan sudah ada VS-nya berapa, VS RMS-nya berapa, VO RMS-nya berapa. Jika sudah, langsung kita pakai rumus saja. VS RMS itu ini per VS ini. Oke, kemudian I load, nah sama dengan I load-nya kan ini per. Nah, ini tadi itu satuannya mikro ya. Berarti ini dikali, karena dia mikro biar sama ke mili, dia harus dikali berapa berarti? 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat min 3. Nah, kok sini beda. Oh, ini pangkatnya salah, dikali pangkat ya, pangkat itu ini. Nah, jika sudah kita enter. Oke, jadi terjadi sekitar ini ya. Ini silakan dihitung sendiri ya teman-teman. Pokoknya caranya seperti itu. Ini satunya disamakan. Ini kok hasilnya saya gede banget, tapi nggak tahu apakah ini benar atau salah. Ya jika salah silakan dibenarkan saja, disesuaikan. Ini diperoleh voltage gain-nya itu sebesar ini, dan I gain-nya atau current gain-nya itu sebesar ini. Nah, ini distorsinya itu di angka 300. Berarti ini Z distorsi gitu. Oke, seperti itu. Kemudian perintah 8 itu apa? Voltage gain. Y sama dengan Y aksis, Y sebagai aksis. Oh, sorry. Voltage gain-nya sebagai Y aksis dan VS-nya sebagai X aksis. Nah, ini tinggal dibuat saja. Ini jika sudah ada hasilnya, nanti tinggal dibuat grafiknya seperti apa, seperti yang percobaan kemarin. Kemudian untuk langkah 9, gunakan transistor BJT lain. Nah, berarti untuk satu kali percobaan ini dengan menggunakan 2 transistor yang sama. Jadi ini datanya nanti banyak banget data yang perlu kita cari. Kemudian kita ke langkah yang ke-10. Jika sudah, kita ke langkah yang 10. Yang langkah 10 itu apa? Ambil salah satu nilai VS di mana tidak terjadi distorsi. Nah, di sini terjadi distorsi itu kan 300 volt. Berarti ini kita ambil tegangan yang kurang dari 300 volt ya. Misal saya ambil 120 milivolt. Nah, kita atur saja di sini 120 milivolt. Kemudian jika sudah konfigurasi C1 C2 terpasang. Nah, C1 itu mana? C1 ini benar, C2 nya ini betul, C3 nya ini. Oke. Nah, ini terpasang. Yang kita cari itu apa? Yang kita cari itu ya, kalau menurut saya pribadi ya ini besaran-besaran di sini ini. Jadi kita nanti
kalau ini terpasang yang langkah A itu pasti hasilnya dengan yang ini ya. Yang kalau misal saya ambil titik sampel di sini, hasilnya nanti sama dengan ini. Kemudian yang konfigurasi A, C1 di short atau short circuit. Oke, C1 di short. C1 di short itu berarti diapakan? Di short circuit itu berarti dia di delete ya, di short. Nah, kemudian disambungkan gini. Nah, ini namanya C1 di short circuit. Kemudian jika sudah, ini kita play, kemudian kita cari pengukurannya tadi ya, sesuai yang tabel itu. Kemudian yang langkah 2, C2 di open. C2 itu ini, di open itu berarti dia di delete. Nah, kayak gini ya. Kalau di short itu dihubungkan. Nah, semisal gini. Nah, ini C2 di short. C2 di short itu berarti dihubungkan, kaki positif negatifnya dihubungkan gini, kemudian ini disambungkan ke sini. Nah, ini namanya di source. Nah, tapi perintahnya di open karena di open ini di delete saja. Nah, ini namanya open. Kemudian jika sudah, kita lakukan pengukurannya saja. Kemudian konfigurasi C3 di short circuit. Nah, oke, di short ya berarti seperti tadi ya. Dihubungkan atau di delete terus dihubungkan. Berarti ini di ini tak benerin dulu. Ini di delete, kemudian disambungkan. Nah, seperti ini. Terus di pengukurannya dihitung saja ya. Nah, itu satu-satu. Oke, sepertinya untuk percobaan yang pertama mengenai BJD sebagai amplifier dengan konfigurasi common emitter itu sudah cukup. Nah, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.